Untuk alamat saya di Dukuh Sanggrahan, RT 6 RW 1. Kemudian untuk tempat mengajar ada di SD Negeri Tarakan 03, tempatnya di Desa Tarakan di Pulau. Status gurunya sih Untuk sementara masih biasa Pati. menurut Ibu, kompetensi guru itu seperti apa? Kompetensi guru itu ada 4 Mbak, di mana ada kompetensi profesional itu berkaitan dengan tugas seorang guru ya, di mana guru tersebut harus tahu tupoksinya, tugas, pokok, dan fungsi sebagai seorang guru, dari mulai merencanakan pembelajaran, kemudian proses sampai dengan evaluasinya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kompetensi pedagogi. Pedagogis itu sebagai seorang guru tentu kan ada ilmunya khusus ya Mbak. Ilmunya berarti ya tentang keguruan gitu kan, pedagogi. Bagaimana dia nanti bisa mengelola kelas, ketika ada dalam kelas, mengelola pembelajaran supaya berinteraksi dengan anak didik ya. Itu berarti kompetensi yang pedagogi. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu ada kompetensi sosial, di mana guru sebagai manusia biasa tentu di masyarakat hidup dengan masyarakat, bagaimana berbaur dengan tetangga sekelilingnya gitu kan. Apalagi biasanya kalau guru misalnya di desa ya, taunya ya dia tak guru, kalau ada acara apa-apa tolong misalkan diberikan atau di nata acara ini bagaimana ya Bu Guru, otomatis yang namanya itu bentuk penghormatan ya Mbak, itu tidak bisa dielakkan. Pasti di desa manapun sharing dengan teman-teman juga sama, misalnya ada undang acara ya, tolong itu Bu Guru ini untuk acaranya biasanya seperti apa khususnya, itu tidak bisa dipungkiri, itu masuk di kompetensi guru yaitu sebagai tadi sosial ya, guru bersosial itu di masyarakat, belum di tempat kerja dengan lingkungan kerjanya. Di sekolah itu ada 12 guru, interaksi dengan 12 guru itu. Kemudian tetangga SD yang lain, kecamatan, satu dapil, semakin luas. Itu berarti kan sosialnya. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi kaitannya dengan kepribadian guru ya, di mana guru kan punya kode etik ya kan, ada kelembagaan guru misalnya seprofesinya di PGRI, guru punya kode etik sendiri. Kode etik guru itu ya, yaitu yang masuk dalam kompetensi kepribadian. Dan itu yang sering misal ada seorang guru ketika berbelanja di pasar, itu orang taunya ya dia guru gitu kan, oh ini Bu Guru lagi belanja sayur, Bu Guru belanja Bu Guru. Di situ misal seorang guru itu salah ngucap ya, asalnya nemplong gitu ya Mbak, ya nggak pantas, pasti ada jargon guru jere kan gitu ya Mbak. Akhirnya langsung kompetensi kepribadiannya di situ dipertanyakan. Guru mengucapkan apapun gitu ya, pasti dinilai kan, oh guru ngomongnya gitu ya, oh guru akhirnya kembali lagi ke profesinya sebagai guru, oh kepribadiannya seperti itu. Apalagi orang sini kan nilainya guru itu kan apa ya, digugu dan ditiru gitu kan. Biasanya gurunya ngomong apa, ada lagi istilah apa, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari-lari gitu kan. Berarti kan apa, di situ kepribadian guru sangat dinilai Mbak. Yeah. Terus apa saja mengapa kompetensi guru sangat penting untuk seorang pendidik? Menurut saya sangat penting. Bagaimana guru itu kan sebuah profesi ya Mbak. Di situ guru dituntut bisa menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik dan pengajar, di mana dia berfungsi sebagai pendidik ketika dia mendidik anak-anaknya, anak didiknya. Di sekolahan itu anak didiknya semua. Di situ berarti sedang mendidik, membentuk karakter anak. Nah, sekarang bagaimana karakter anak terbentuk kalau dari gurunya saja tidak mengajarkan karakter yang baik misalnya ya, dengan profesinya tadi yang saya sebutkan 4 tadi itu. Kemudian guru juga di situ mendidik, mengajar. Kalau mengajar jelas di situ ada konsep transfer ilmu ya Mbak ya. Nah, bagi guru justru yang sulit itu adalah mendidik. Ya kan? Iya, karena kalau transfer ilmu gampang, saya masuk kelas, anak-anak hari ini IPA, kita belajar tentang cahaya ya. Kalau anak-anak paham dengan apa yang saya jelaskan. Menurut Ibu, bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 ini pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini?
kompetensi guru. Iya. Yang jelas meskipun guru dengan pernah puas ya Mbak ya dengan ilmunya misalnya, saya akan meningkatkan kompetensi belajar dengan kalau yang ada di kecamatan tentunya ada tadi kelompok kerja guru ya, KKG. Itu KKG biasanya dibentuk oleh tim PGRI kecamatan. Misalnya membentuk tim KKG Dabin Taraban, isinya ada berapa SD, di situ udah kumpul Mbak, guru kelas 1 dan guru kelas 1 dulu. Karena karakteristiknya kan mengajar kelas 1, nanti kumpul. Biasanya seminggu sekali itu bahas misalnya tentang kesulitan yang dihadapi ketika di dalam kelas, kaitannya administrasi pembelajaran ataupun cara mengatasi anak kesulitan belajar, kebutuhan khusus dan sebagainya. Itu nanti per kelas ada didatangkan mentor juga biasanya oleh PGRI ya, dari yang sudah senior atau yang mungkin dapat pendidikan dari, makanya kan dulu ada profesi berkelanjutan misalnya. Jadi misal dari awal yang ngikuti kegiatan diklat kan dapat apa ya Mbak kalau diklat namanya Mbak? Ya kan ya, nanti ikut tapi di atasnya. Nah, nanti yang sudah pernah diklat inilah ditularkan di untuk paling minimal ya di sekolahnya kan ya, untuk teman-teman rekan guru yang lain. Nah, kalau maksimalnya itu di tingkat tadi KKG ya, kelompok kerja guru tadi, itu untuk membahas apa saja kesulitan yang dihadapi oleh guru. Kemudian cara peningkatan kompetensi yang lain, teman sekarang kan banyak sekali ya Mbak di fitur-fitur itu ya Mbak, media sosial ya, kita bisa memanfaatkan. Ada pembelajaran jarak jauh, di situ guru harus belajar lagi kan, apalagi di era pandemi ini pembelajaran jarak jauh ini sangat membantu ya. Bagaimana anak tidak datang ke sekolah tapi mengumpulkan tugas ke gurunya. Yang jelas gurunya kan membentuk Google Classroom biasanya ya, anak bisa tetap tugas di situ. Ataupun guru bisa meningkatkan profesinya sendiri dengan belajar mandiri. Apalagi zaman sekarang bisa guru kuliah lagi untuk mendapatkan sertif atau sertifikat pendidik, yaitu meningkatkan, itu salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru. Baik, terima kasih Ibu.